Corner. Baik Pak Edi, terima kasih untuk waktunya. Dan hari ini kita akan bincang-bincang soal produk yang sekarang ada di apotik-apotik ya Pak ya, dalam rangka juga bersama-sama menangani pandemi COVID-19 ini. Tidak hanya harus menunggu dari pemerintah saja, semua pihak bergerak agar bisa selesai bencana ini. Baik, Pak Edi, ini hidroksi. Ini bukan sembarang ya. Kalau bicara soal hidro air ya Pak ya. Oke. Nah ini bisa cerita dulu Pak, kenapa Pak Edi memunculkan satu produk ini yang diharapkan ini bisa membantu pemerintah untuk bisa segera menyelesaikan bencana COVID-19 ini Pak. Silakan Pak Edi. Siap, Mbak Santi, gini, latar belakang saya ini pebisnis. Saya juga seorang inventor, saya memiliki beberapa paten. Kemudian saya pada beberapa saat dalam satu bulan biasanya menjadi seorang naturopath. Naturopath adalah orang yang bagaimana mengajari orang untuk bisa menyembuhkan diri sendiri. Misalnya biasanya saya banyak berhubungan dengan orang kanker ya. Nah, tapi hari ini kan kita tidak bicara tentang kanker, kita bicara tentang hidroksi, kita bicara tentang COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Dari sudut pandang seorang inventor, penemu, sebenarnya kita pasti mengumpulkan data-data. Misalnya virus ini adalah virus respiratori, masuk lewat mata, hidung, dan mulut, berhenti di tenggorokan. Kemudian yang paling penting dari seorang inventor adalah mencari solusinya. Nah, ini yang uniknya. Sebagai seorang inventor, kita harus mencari solusi yang tidak dikerjakan oleh orang lain. Karena kalau sudah dikerjakan oleh orang lain, bukan invensi namanya. Iya. Jadi invensi itu sesuatu yang baru. Iya. Baik. Kita masih terus menunggu sambungan lancar seperti biasa ya. Kalau internet itu ada ya. Mencegah saya dari kena kanker karena hidroksi mengeluarkan oksigen. Dalam banyak penelitian kanker itu sangat tidak suka sama oksigen. Jadi pada tahun 1931 seorang profesor dokter Otto Warburg namanya dari Jerman, itu mendapatkan Nobel itu di bidang fisiologi ya, kesehatan, itu menyatakan bahwa sel kanker itu adalah sel yang tidak memerlukan oksigen. Jadi dia bahkan cenderung takut sama oksigen. Jadi sebelum COVID ini saya memang menggunakan secara ini kita minum ya, kita teteskan ke air minum, kita minum itu untuk menaikkan oksigen saya, sehingga mencegah saya dari kanker. Kemudian Maret itu terjadilah pandemi karena sifat hidroksi yang melepaskan oksigen itu namanya oksidatif, Pak Santi. Nah, dia punya kelebihannya selain menaikkan oksigen di dalam tubuh kita, dia juga memusnahkan kuman. Jadi memusnahkan kuman karena dia bersifat oksidatif. Oksidatif bahasa yang umumnya mungkin karatan ya. Kalau kita punya besi kena air atau kena oksigen, dia akan menjadi oksidasi. Ya. Sehingga dia bisa membuka selubung virus dan bakteri. Jadi bakteri dan virus itu dilindungi oleh satu envelope, ya, satu mantel, sehingga begitu mantel itu terbuka, RNA atau DNA-nya akan bocor sehingga dia akan tidak aktif lagi. Jadi itu adalah latar belakang pemikirannya. Kita kemudian waktu itu namanya belum hidroksi, waktu itu namanya macam-macam, ada namanya basic element. Kemudian kita coba daftarkan mereknya, ternyata sudah mungkin bentrok dengan yang lain. Kita akhirnya namakan hidroksi. Hidroksi dari kata hidrogen dan oksigen, Pak Santi. Oke. Hidrogen dan oksigen. Ini memang
kan atau dibuat oleh Pak Edi untuk bisa mengatasi COVID-19 ya Pak ya? Untuk tujuan itu, jadi saya tidak pernah punya cita-cita untuk membuat ini menjadi pengharum mulut gitu. Tapi harganya mesti harga pengharum mulut sehingga seluruh masyarakat bisa menjangkau. Jadi gini Mbak Santi, kalau saya jualin Mbak Santi pengharum mulut dengan bonus Mbak Santi bisa tercegah dari COVID, itu mau nggak? Ya, oke. Ya, saya mungkin buka perspektif saya memang berbeda. Mungkin dengan banyak ahli, dengan banyak dokter yang lain itu berbeda. Tapi gini, menurut saya sangat naif sekali kita sebagai negara kalau nggak punya plan B. Ya, plan B. Kita masih punya plan cadangan. Misalnya kita mengikuti semua arahan WHO. Ya, artinya apa yang dia lakukan Amerika kita lakukan, betul ya? Yeah. Lalu kita menuntut hasil lebih baik dari Amerika. Menurut saya agak naif karena semuanya kita kalah. Misalnya rasio tenaga kesehatan kita kalah, teknologi kita kalah, modalnya kita kalah. Dia bisa beli vaksin yang mahal, kita mesti setengah mati. Dia tinggal cetak duit kan. Nah, lalu kita mengharapkan hasil yang lebih baik dari Amerika. Rasanya salah kita. Yang dari sisi inventor yang harus kita lihat adalah apa yang tidak dilakukan Amerika kita lakukan. Yeah. Sehingga kita bisa menuntut hasil yang berbeda. Baik. Betul ya Pak Sati? Logikanya begitu kan? Nah, dalam dunia COVID-19 ini, itu ada stereotip. Hampir semua lakukan hal yang sama. Ya, hari ini kita melihat setelah vaksin pun banyak yang 2 kali vaksin, ada dokter-dokter yang meninggal. Ya, negara-negara yang sudah vaksinasinya di atas 30% hari ini sudah mau lockdown lagi. Kayak Jerman. Ya, Jepang naik lagi, Singapura mulai kena lagi, Malaysia sekarang hariannya 3.000, 5.000. Ya, di India kita sudah lihat gelombang kedua. Saya pikir ini sebenarnya perbincangan di radio ini menjadi penting. Perspektif yang berbeda, cara yang berbeda, ini mungkin adalah cara pembeda untuk kita bisa survive di itu penentu antara hidup dan matinya kita, penentu antara keluarga kita selamat atau enggak. Baik. Pak Edi, ini memang cukup pelik ya bicara soal COVID-19 pandemik ini. Dan kembali lagi tadi sudah disampaikan komposisinya yang sudah sedemikian rupa diciptakan oleh Pak Edi untuk bisa membantu pemerintah. Salah satunya mungkin tadi dengan cara ini sesuatu yang Pak Edi merasa ada apa panggilan jiwa atau seperti apa value dari produk yang Pak Edi sampaikan kepada masyarakat ini, Pak? Jadi pada saat bulan Maret setelah saya tahu pandemi masuk ke Indonesia, waktu itu Mbak Santi saya bernazar, saya mengundur kepala saya. Ya, saya mengundur kepala saya karena saya tahu dalam hati saya tahu cara mengatasi ini. Saya mengerti. Saya bahkan bilang sama rekan saya, co-foundernya Hidroksi namanya Pak Bambang. Kali ini kita coba lakukan buat negara kita. Kita coba kali ini lakukan bukan buat bisnis. Jadi kita melakukan waktu itu belum ada izin BPOM-nya, Mbak Santi, sehingga tidak boleh dijual. Kita melakukan donasi. Kita berhasil mendonasikan waktu itu sekitar 65.000 botol. Berarti pemakainya kira-kira mungkin 50 orang. Ya. Itu wilayah mana, Pak? Sebagian besar di Jawa Timur. Tersebar juga hampir seluruh BIN, kantor BIN di seluruh Indonesia kita kirimin. Mendapatkan produk donasi dari kita, karena kebetulan BIN yang di Jawa Timur sini waktu ketemu saya itu lockdown, kemudian begitu semua pakai hidroksi, tidak di lockdown lagi, bahkan nggak ada yang kena. Setelah waktu itu di BIN itu menguji coba, kebetulan ada anggota TNI yang kena, dirawat di rumah sakit lapangan itu. Ada 7 orang, 4 orang itu sembuh dalam 3 hari, negatif dalam 4 hari. Sisanya 3 orang sembuh dalam 7 hari. Jadi kemudian itulah pimpinan di sini memutuskan untuk seluruh anggotanya itu memakai hidroksi. Tapi izin yang kami dapatkan, Mbak Santi, itu mau freshener spray. Jadi kita kadang-kadang juga nggak boleh mengklaim macam-macam. Kita hanya menemukan banyak sekali testimoni yang sembuh itu
mungkin sudah ribuan. Saya sampai nggak excited lagi kalau orang sembuh. Saya justru malah lebih tertarik belakangan ini kepada orang yang sudah pakai hidroksi, jangkanya lumayan lama, tapi tetap kena COVID. Jadi kita menemukan dari 200.000 pemakai hidroksi, ada 18 orang melaporkan dia kena COVID. Mungkin banyak yang nggak ngelapor ya. Jadi kira-kira perkiraan kita tuh ada 200 orang lah, sekitar 200-an orang. Ya, karena banyak juga orang yang mungkin nggak enak melapor. Padahal kami menghimbau akan harusnya lapor, karena kita bisa belajar sesuatu. Kita bisa belajar sesuatu dari itu, dan 2-3 minggu yang lalu kita mengambil satu kesimpulan. Ternyata ciri-cirinya khas, Mbak Santi. Misalnya mereka itu awalnya itu di swab merasakan gejala, tapi di swab itu masih negatif. Kemudian tidak menulari teman sekamarnya. Suami dan istrinya tidak tertular, suami atau istrinya tidak tertular. Kemudian dimulai dari sakit pencernaan, jadi diare. Jadi mereka diare dulu, kram di perut, kemudian ada yang muntah, nggak mau makan, ya. Di swab awalnya itu masih negatif. Kemudian setelah tambah parah, baru nanti swabnya menjadi positif. Dugaan kami, kesimpulan sementara kami, itu sebenarnya justru kena. Jadi gini, virus ini baru bisa menjangkar masuk ke sel kita karena adanya satu reseptor namanya ACE2. Ya, selama ini karena data-data WHO menyatakan ini virus respiratori, virus pernafasan. Jadi kita fokus di pernafasan bagian atas maupun bagian bawah, yaitu paru-paru. Ya. Juga dalam satu rilis WHO menyatakan kalau masuk ke pencernaan sih, dia karena pencernaan kita asam, dia akan mati sendiri virusnya. Sehingga kita hampir nggak pernah mengatensi di situ. Ternyata kita menemukan yang sekarang ini di atas lambung itu ada satu usus namanya esofagus, ya, tenggorokan. Yeah. Nah, tenggorokan itu ternyata ada reseptor ACE2-nya. Sehingga kita kalau kita semprot, itulah sebabnya kenapa ada 0,1% dari 200.000 itu ada 200 orang kira-kira ya, yang setelah pakai hidroksi dia masih kena. Tapi kalau kita pikir dari 200.000 orang, Mbak Santi, yang kena cuma 200 orang, itu efisiensinya itu 99,9%. Yeah. Ya, tapi kita khusus, saya datangin sendiri orang yang kena, saya minta datanya sebelum kenanya apa, akhirnya menemukannya begitu. Jadi dia kenanya itu justru dari alat makan dan alat minum, atau makanan dan minuman. Jadi kalau kita makan kan langsung masuk ke tenggorokan, masuk melalui esofagus itu, baru masuk ke pencernaan. Ya, nah dia kenanya di esofagus, sehingga ciri-ciri khasnya juga dia kena masalah pencernaan dulu, diare biasanya. Ya, yang kemudian yang terjadi adalah dia di swab dia belum bisa positif karena dia kenanya di dalam usus dulu, nanti pelan-pelan dia baru akan naik. Nah, belakangan ini mungkin Mbak Santi nggak mengikuti bahwa ada pernyataan dokter yang katanya sekarang itu bisa menipu kita punya hasil PCR test, hasil swabnya. Orangnya di swab masih negatif, ternyata nantinya positif gitu, merasakan semua gejalanya, langsung difoto paru-parunya ternyata sudah pneumonia. Ya, jadi kalau dia masuknya dari usus dulu, dari esofagus tadi, dia akan naik ke atas. Naik ke atas ada pilihannya, ke tenggorokan langsung atau masuk ke paru-paru. Nah, dengan kita mendapatkan data ini, akhirnya kita menemukan caranya bagaimana mencegah dan mengobati. Jadi itu yang kami lakukan, Pak Santi. Baik, Pak Edi. Ini kan masing-masing orang punya daya tahan tubuh yang beda-beda, Pak Edi ya. Apakah pemakaian hidroksi ini sama rata juga semua dengan aturan pakai yang sudah ada dalam hidroksi ini, Pak Edi? Hidroksi hanya menyarankan, Mbak, karena ini mau freshener spray, menyarankan untuk pencegahan itu 3 kali 4 spray sehari. Misalnya setelah jam 10 kita bertemu dengan orang, kita jam 10 kita semprot 4 spray. Kemudian jam 2 kita ketemu lagi dengan orang lain, kita semprot lagi 4 spray. Mau pulang rumah kita semprot 4 spray. Hidroksi
ingat hidroksi itu bukan obat nyamuk yang sekali disemprot tahan 8 jam, bukan. Dalam 30 detik dia mengeluarkan oksigen, membunuh kuman, ya habis itu dia jadi air. Jadi dia menjadi air dan oksigen, sehingga cukup punya benefit lah buat kita. Kemudian saran kedua bagi yang sudah terkena, yang positif PCR-nya, yang punya gejala itu harus menyemprotkan waktu dia bangun tidur itu setiap jam. Dengan dua maksud, setiap jam dengan dua maksud. Satu adalah virus ini masuk ke sel, memperbanyak diri lalu keluar lagi untuk menginfeksi sel yang lain yang lebih dalam, yang baru berbahaya, mengancam jiwa kita kalau dia masuk ke paru-paru. Sebenarnya bukan infeksinya yang menyebabkan kematian, tapi sistem imun kita yang membungkus virus itu di paru-paru, yang menyebabkan kita nggak bisa bernapas. Ya, artinya kita nggak bisa memasukkan oksigen dan tidak bisa mengeluarkan karbon dioksida yang bersifat asam dan racun. Jadi itu yang kita. Jadi gini, kalau kita bisa bertahan hidup aja, misalnya paru-paru kita tetap bernapas, ya 14 hari kemudian sistem imun kita akan melawan. Kita pasti hidup. Nah, yang jadi masalah adalah sebagai startnya adalah bagaimana kita bertahan sampai 14 hari. Nah, bagi yang terkena tadi kita sarankan dia menyemprot setiap jam 6 kali. Dengan dua maksud. Satu adalah virus yang tadi sudah memperbanyak jadi keluar ke sel mau infeksi lain, kita matikan setiap jam. Yang kedua itu membuat kita tidak menulari orang lain di keluarga kita. Karena yang bisa menulari, yang Mbak Santi, yang bisa menulari kan sesungguhnya adalah air liur kita yang mengandung virus yang hidup kan. Yang menjadi droplet, menjadi aerosol, ya. Menurut versi dari tim hidroksi harus kita kendalikan justru itunya, sumbernya, bukan pakai masker, ya harus sumbernya. Kalau sumbernya orang yang positif kita setiap jam semprot atau setiap setengah jam semprot, dia tidak bisa menulari orang lain, karena nggak ada virus yang aktif. Baik, Pak Edi, ini tidak ada efek samping ya, karena tadi kan Pak Edi menyampaikan lama-lama akan menjadi air gitu ya Pak? Bukan lama, dalam 30 detik. Setelah bertemu dengan di mukosa kita, di lendir kita, termasuk air liur kita, itu punya satu enzim namanya katalase. Ya, katalase. Katalase ini hidroksi begitu disemprot dengan katalase ini, dia langsung melarutkan menjadi air dan oksigen dalam 30 detik. Saya pikir air juga kita butuhkan, karena itu kita merancang ini, dia quick respon. Jadi itu tadi, bukan obat nyamuk yang sekali disemprot tahan 8 jam, bukan. Ini kayak cuci tangan. Kita cuci tangan, kemudian kalau kita terpapar lagi, ya kita mesti cuci tangan lagi. Nah, dalam pemakaian jangka panjang, saya sendiri barusan, saya sendiri, Mbak Santi, melakukan hal-hal yang agak gila. Hal-hal ekstrim. Misalnya saya itu pernah beberapa kali tinggal bersama orang COVID. Ya, saya baru saja dijuluki orang paling nekat di dunia, karena saya tinggal bersama orang COVID di tempat isolasi COVID. Selama 3 hari 2 malam, interaksinya tanpa masker, hanya pakai hidroksi. Nah, setelah kami ada dokter yang pantau, setelah kami lakukan itu, kami kan di swab oleh dinas kesehatan. Nah, akhirnya kita dapat, saya tetap dapat negatif. Yang tinggal di dalam, yang saya beri hidroksi dulu juga malah, yang dari positif malah jadi negatif juga, 3 hari 2 malam. Jadi, tadi pertanyaan Mbak Santi tentang keamanan dari hidroksi. Jadi saya sendiri adalah orang yang kalau mau celaka itu saya aja, jangan orang lain. Gitu. Karena saya meyakini saya harus berkorban. Jadi saya memakai hidroksi itu sangat ekstrim. Jadi satu botol 60 mili kayak gini, yang biasanya orang pakai 2 bulan, 7 sampai 8 minggu. Saya memakainya dalam 1 minggu. Ya, saya sudah pakai, ya, jadi saya memakai 8 kali. Saran saya kepada orang yang pencegahan ya, pencegahan ini bisa dipakai 2 bulan. Saya memakainya 1 minggu bisa habis. Nah, saya memakai sudah 1 tahun 2 bulan secara ekstrim. Kemudian 2-3 minggu lalu saya check up, saya foto toraks, karena orang bahayanya takutnya, oh di paru-paru kenapa? Malah komentar dari dokter radiologinya cukup baik buat saya. Jadi dia komentarnya adalah it's a healthy chest.
Jadi dari sini sudah bisa membuktikan kalau dikalikan 8 berarti 8 tahun pakai mesinnya aman atau saya bersih paru-paru. Oke, baik. Begitu. Saat ini juga Mbak Santi sedang dilakukan beberapa penelitian yang saya menjadi trigger sehingga baru dilakukan sekarang dilakukan penelitian oleh dokter yang di Bandung maupun di Surabaya mengetes langsung ke hidroksinya. Jadi saya berhasil menjadi pencetus, men-trigger. Oke, baik. Pak Edi, ini ada yang sudah bertanya di Instagram Live. Kita coba buka dulu ya, Pak. Pertanyaan dari Habibi11_Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, apakah hidroksi ini bisa dipakai siapa saja? And then berikutnya adalah apakah bisa menjadi reseller dari hidroksi, Pak? Silakan Pak Edi bisa dijawab. Oke, siap. Kita punya Pak Dewa di Semarang, bisa mungkin menghubungi Pak Dewa. Kita sekarang sih lebih cenderung membangun jaringan market. Gini, Mbak Santi, dari semua data yang masuk sekarang, tidak ada yang menguntungkannya dari sisi pandemi. Yang tadi saya sudah cerita sedikit bahwa sekarang ini negara-negara yang maju kayak Jerman, Jepang yang punya duit beli vaksin yang mahal, yang vaksinasinya orangnya juga sangat prokes, ya taat prokes, ini semua COVID-nya naik. Beberapa hal yang nggak bisa diprediksi orang adalah mutasi dari virusnya. Sekarang sudah diketemukan di India ada triple mutasi, ya ditemukan ada triple mutasi. Jadi gini, kalau saya boleh memberi masukan dan saya boleh mengkritisi apa yang dilakukan dunia harusnya belajar dari hidroksi. Dunia harus belajar dari hidroksi. Karena ini sangat efektif, sangat bagus, ya tidak ada efek sampingnya. Jadi gini, kita berdiskusi. Saya coba kasih masukan data, tapi boleh berpendapat berbeda, nggak apa-apa Mas. Misalnya gini, semua yang kita lakukan sekarang, menurut WHO kita lakukan, misalnya prokes, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, ya, itu adalah kalau dalam ilmu perang itu defensif. Vaksinasi itu defensif. Jadi tidak pernah ada dalam sejarah peperangan kalau melakukan defensif. Kalau defensif itu maksimum yang bisa kita harapkan hasilnya adalah kita nggak kalah. Betul, kita nggak kalah. Karena kita bertahan, kita tidak menyerang. Ya, maksimum yang kita bisa harapkan adalah kita tidak kalah. Tapi untuk bisa menang, kita harus menyerang. Nah, kalau untuk menyerang, artinya kita mesti punya sesuatu yang bisa membunuh virusnya. Betul. Betul. Ada strateginya, Pak? Nggak ada yang lain yang lebih baik dari hidroksi. Jadi makanya saya bilang tadi bahwa dunia mungkin harus belajar dari hidroksi. Caranya murah, sangat efektif. Kita menyerang virusnya. Pokoknya kita matiin. Karena kita sebenarnya meskipun kita nggak bisa melihat virusnya, Mbak Santi, tapi kita tahu dia masih lewat sistem pencernaan kita, dia masih lewat sistem pernapasan kita. Kalau dalam perang itu kita sudah unggul, dia pasti lewat situ gitu. Nah, tinggal kita bagaimana mencegat dia di situ, kita matiin di situ, dan sehingga tidak menimbulkan karena penyebabnya kan sebenarnya cuma virus COVID yang masih hidup. Yang nah ini Pak dalam bahasa medisnya bukan disebut hidup sebenarnya, tapi disebut inaktif. Maaf Pak, hidroksi ini dipakai untuk usia berapa Pak yang lebih aman? Dari anak-anak orang tua atau gimana gitu Pak? Dari pengalaman kami itu sudah dipakai semua usia bisa. Tapi setiap maksimum setiap kali kelipatan 10 kilo berat badan, saya anak-anak yang beratnya 20 kilo itu cuma 2 spray. Jadi satu hari 3 kali, tapi kali 2 spray. Kalau anak 10 kilo cuma 1 spray. Jadi tergantung, semua obat dosisnya tergantung berat badan. Tergantung berat badan. Ya, baik. Iya, berat badan. Semua usia bisa ya Pak ya menggunakan hidroksi? Semua usia, wanita hamil, anak bayi kita sudah pernah. Kalau anak bayi kita tidak sarankan, tapi kalau sudah kena COVID, apa yang kita masih lakukan? Jadi cobain. Nah ternyata malah lebih cepat sembuh. Oke, baik. Ini biasanya wanita hamil tidak boleh vaksin, kemudian akan lebih susah kalau terserang ya Pak. Ini ada hidroksi yang menjadi solusinya. Baik, Pak Edi,
langsung ke penanya lewat WhatsApp yang sudah muncul dari 0856 sekian. Ada Irwan di Tumpang, Semarang. Bisa dipakai pada usia berapa hidroksi? Tadi semua usia ya sudah disampaikan oleh Pak Edi. Kenapa Pak kita harus pakai atau kita harus menggunakan hidroksi atau mengkonsumsi hidroksi? Cara kerjanya seperti apa? Mungkin bisa diulang lagi Pak. Siap. Jadi cara kerja hidroksi adalah satu material yang sama seperti air, tapi oksigennya dua. Ya, dia sama. Air isinya hidrogen dan oksigen. Hidroksi isinya hidrogen dan oksigen. Ya, yang begitu dia bertemu dengan salah satu enzim di badan kita yang namanya katalase, dia melepaskan O yang satunya, sehingga akhirnya dia menjadi oksigen dan air. Pelepasan oksigen itu disebut proses oksidatif. Itu yang membunuh virus, bakteri, dan jamur. Kita sebut keluarga kuman. Jadi dalam banyak kesempatan, misalnya jangan heran kalau kita, apalagi dalam masa kita sedang berpuasa ini, biasanya kan ada bau mulutnya kurang enak. Tapi kalau waktu sahur dia semprot hidroksi, maka bau mulutnya nggak akan bau mulut sepanjang hari. Karena kita mengendalikan bakteri penyebab bau mulut. Jadi banyak juga ada testimoni yang menyatakan begitu radang gusi disemprotin juga. Menurut saya masuk akal. Karena yang menyebabkan radang gusi adalah bakteri, infeksi bakteri. Begitu bakterinya kita musnahkan, ya dia sudah selesai radang gusinya. Itu Mbak Santi. Baik, Pak Irwan, hidroksi ini merupakan penyegar nafas ya, yang tidak hanya dapat menyegarkan nafas saja, tetapi juga membantu mengendalikan penyebab bau mulut. Nah, tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Edi, termasuk juga COVID-19 ini virusnya, itu yang dilakukan adalah pada pokok masalahnya ya Pak, atau dari mana virusnya, bukan pengendalian yang sekarang ada. Nah, seperti itu Pak, dan ini sudah ada di beberapa apotik ya Pak ya. Kalau di Semarang ini, Santi boleh sebutkan, Anda bisa mendapatkan hidroksi ini di Apotik Sehat, di Jalan Bougainville Raya nomor 13 Sendang Mulyo, kemudian Apotik Bagas Waras, Jalan Telogo Mulyo 2, Pedurungan Semarang, Apotik Anugerah Sehat di Ruko Hasanuddin Tanah Mas Semarang, dan juga di Apotik Satrio Wibowo, Jalan Satrio Wibowo Telogosari Semarang. Itu ya, jadi tempat-tempat tersebut. Dan soal harganya seperti apa nih Pak Edi? Harganya sangat terjangkau, ya. Harganya satu botol itu cuma yang 60 mili untuk pemakaian 2 bulan itu harganya Rp80.000. Untuk yang 30 mili kita ada 2 produk, 60 dan 30 mili. 30 mili itu Rp50.000. Itu Mbak Santi, sangat terjangkau. Jadi satu hari itu kurang lebih kayak satu batang rokok lah biayanya. Baik. Tapi bisa membuat mulut kita bisa membuat kita jarang ke dokter gigi karena semua masalah di mulut selesai. Bisa membuat kita jarang ke dokter karena misalnya kalau kita radang tenggorokan, kita cobain, itu sangat efektif. Oke. Jadi ini solusi yang baik, apalagi pada masa pandemi ini. Yang kami boleh klaim, Mbak Santi adalah ini bisa membantu mencegah COVID. Iya. Bisa membantu mencegah COVID. Betul, muara dari penyakit itu sebetulnya di samping saraf-saraf di kaki ada dari mulut ya Pak ya, karena kita mengkonsumsi segala hal dari mulut ya, yang kemudian masuk ke dalam organ dalam, dan di situ cukup berbahaya ya. Jadi harus menjaganya adalah di garda depan, yaitu mulut kita. Baik, ini ada pertanyaan juga dari Sasa. Selamat siang Apmenia, dan selamat siang juga Apredio. Saya Sasa di Salatiga. Yang ingin saya tanyakan adalah, rasanya apa ya Pak penyegar mulut tersebut kalau disemprotkan ke mulut? Kemudian yang berikutnya adalah, jika ibu hamil, aturan pakainya seperti apa? Apakah ada juga dalam aturan pakai di hidroksinya? Terima kasih. Oke, tadi kalau untuk ibu hamil tetap sama, tidak ada pembedanya, karena dalam 30 detik hidroksi sudah jadi air, sudah jadi oksigen, sehingga tidak sama sekali tidak ada bahayanya. Kemudian dari pertanyaan pertama apa nih Pak? Yang pertama tadi ibu hamil, kemudian rasanya Pak begitu disemprotkan. Oh, rasanya, oke. Hidroksi ini karena mau freshener, kita memakai perasa natural, ya, alamiah organik, peppermint. Jadi ya rasanya segar. Tapi kalau kita semprotin ada pembedanya. Kalau dengan mau freshener biasa kita semprotin di mulut, itu cuma rasa segar ya, karena
tapi hidroksi akan mengeluarkan busa. Ya, mengeluarkan busa. Jadi kita semprot cek, dia akan keluar busa. Itulah dia melepaskan oksigen. Nah, di dalam busanya itu adalah oksigen murni. Ya, jadi kita boleh telan. Jadi itu harus, kalau saya sarankan harus ditelan, karena itu menambah oksigen di dalam badan kita. Misalnya gini, ada teman-teman yang kita kan punya oximeter untuk mengukur kadar oksigen dalam darah kita yang dijepitkan di jari. Ya, kalau lagi capek kan kadang-kadang oksigennya turun. Oksigennya cuma 93, 94. Nah, segera kalau semprot pakai hidroksi, setengah menit kemudian semprotin 4 spray atau 6 spray. Setengah menit kemudian ukur lagi, oksigennya pasti naik. Itu menandakan dia menginjek oksigen di badan kita. Nah, pada saat menginjek oksigen itu, melepaskan oksigen itu, karena ketemu satu enzim namanya katalase, dia membunuh virus dan bakteri. Baik. Itu ya, jadi prosesnya tadi kalau begitu disemprotkan memang ada rasa minnya ya Pak, tapi tidak begitu amat sangat mendominasi. Karena ini tadi ya, kemudian tadi ada busa itu adalah salah satu oksigen yang menunjukkan di situ ada penambahan oksigen. Dan itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Adakah pantangan, ini ada Pak pertanyaan dari Kiki, adakah pantangan untuk orang-orang yang punya penyakit misalnya paru-paru, jantung, diabetes, dalam menggunakan hidroksi ini? Kiki, thank you. Silakan Pak. Ya itu tadi, dasarnya adalah bahwa dia dalam 30 detik, berarti tidak lewat dari kita punya tenggorokan. Ya, dia sudah menjadi air dan oksigen. Saya rasa air dan oksigen itu bermanfaat, meskipun orang punya semua penyakit tadi. Apalagi buat paru-paru, kita menemukan testimoni yang punya asma itu justru sembuh total. Tapi sekali lagi Mbak Santi, ini bukan obat ya. Ini adalah mouth freshener spray. Bisa membantu orang-orang asma. Oke, ditegaskan ya, ini Anda untuk penyegar mulut ya. Jadi bukan obat. Tetapi tadi Pak Edi sudah menyampaikan penyegar mulut ada keuntungan lain, yaitu bisa mencegah kena COVID ya. Itu jadi ada benefit plus ya Pak. Tadi kalau ditanyakan Pak Irwan, kenapa kita harus menggunakan hidroksi? Salah satunya itu, mulut segar, kemudian juga Anda bisa lebih safe dari yang namanya virus COVID-19. Ya, kita motonya begini, segarkan mulutmu, segarkan hidupmu. Oke. Segarkan mulutmu, segarkan hidupmu. Baik, Pak Edi, ini sudah izin BPOM, jadi sudah terpasarkan ya di beberapa apotek-apotek ya. Sudah berizin BPOM, kebetulan kita dapat izin BPOM, tapi teman-teman kalau mau freshener, ini masuknya ke kategori kosmetik. Ya, karena masuk toiletries ya. Menurut saya penyegar mulut, gargling mulut itu semua masuk dalam kategori kosmetik. Jadi kita dapat BPOM-nya BPOM kosmetik. Makanya nggak boleh sebenarnya saya klaim yang berlebihan. Iya. Yang saya lakukan sekarang ini hanya menceritakan apa yang orang lain testimonian ke kami. Baik. Jadi secara umum kalau dilihat di kita punya kemasan itu tidak ada klaim, ya, tidak ada juga aturan pakai karena ini bukan obat. Jadi itu tidak, maksudnya tidak ada satu kertas yang menyatakan aturan pakai ini bisa menyembuhkan apa dan sebagainya. Kalau itu begitu nanti disemprit sama BPOM. Langsung ya Pak ya. Oke, jadi ini sekali hidroksi ini bukan obat, tapi penyegar nafas, dan tidak hanya menyegarkan saja, tapi ini juga membantu mengendalikan penyebab bau mulut, di mana bakteri-bakteri yang ada dalam mulut ini, misalnya Anda punya sakit gigi, kemudian tadi gusi yang bermasalah juga bisa teratasi ya dengan menggunakan hidroksi. Jadi Santi juga akan hati-hati, tidak bilang menyembuhkan ya Pak, karena kalau menyembuhkan betul. Ya. Gitu ya. Jadi ini bisa mengatasi. Baik, sekarang ada pertanyaan lagi dari Bagio di 081565 sekian-sekian. Pak, itu untuk pembelian harus di apotek-apotek yang sudah tertera atau bisa di online juga? Karena sekarang kan zamannya sudah zaman online. Apakah sudah dipasarkan juga lewat e-commerce atau marketplace? Oh, sudah banyak di marketplace. Sudah banyak.
sudah ada di Topet maupun di Shopee sudah banyak. Oh, Ya, iya. tapi kita berusaha sekarang mendekatkan, ternyata hampir 80% penelitian kami menyatakan masih belum banyak yang belanja, cuma 20% yang belanja online. Jadi kita berusaha membuka jaringan apotek-apotek supaya bisa gampang tersedia barangnya. Jadi gini, Mbak Santi, kalau keadaan lagi kacau, saya ingatkan Anda bisa punya alternatif lain, namanya hidroksi. Kita sekarang berusaha penetrasi supaya gampang dijangkau oleh masyarakat apabila dibutuhkan. Karena kadang-kadang ngirim online ada masalahnya sendiri kan gitu, ada yang nggak bisa. Jadi kita berusaha kayak tadi di Semarang sudah ada 5 apotek atau 6 apotek gitu. Iya. Jadi ini adalah upaya bagaimana juga penetrasi pasar ya Pak, memperkenalkan hidroksi lebih masif lagi kepada masyarakat. Karena ini bagus untuk bisa digunakan. Baik, Pak Bagus silakan saja ya di marketplace ternyata sudah ada, Anda bisa belanja. Ini adalah orang-orang yang sudah menggunakan gadgetnya untuk belanja Pak, mungkin salah satunya ya Pak ya. Baik, Pak Edi, ini sudah menciptakan hidroksi untuk bisa dikonsumsi masyarakat agar hidupnya lebih sehat dengan menyemprotkan hidroksi sebagai salah satu solusi penyegarkan mulut, dan plus-plus artinya plus-plus ini bisa juga membunuh kuman-kuman yang ada dalam mulut. Apa yang dicita-citakan oleh Pak Edi lewat hidroksi saat ini, Pak, melihat situasinya juga semakin chaos dan angka tidak semakin menurun, bahkan semakin meningkat, Pak ya. Disampaikan tadi juga ada mutasi virus dan lain sebagainya. Baik Mbak, terima kasih. Pertanyaannya nih luar biasa. Jadi gini, cita-citanya ini menjadi plan B. Teman-teman kita tetap masih dukung vaksin. Kenapa masih dukung vaksin? Karena itu saya melihat satu-satunya harapan kan, supaya kita bisa keluar dari COVID ini, pandemi ini, karena bisa dilakukan secara massal. Ya bisa, karena itu ada campur tangan pemerintah. Pemerintah kita luar biasa menggratiskan vaksin, ya itu sudah kita masih dukung. Ya, cuman sebagai inventor, tugas saya adalah menemukan solusi lain. Ya, manakala gagal, kita punya plan B. Ya, kita juga lakukan penetrasi sekarang ini dengan maksud kita mengedukasi masyarakat. Kalau terjadi sesuatu yang kurang baik, ya apa salahnya coba hidroksi, karena ini sudah dari testimoni berbagai macam kalangan, ini adalah bisa membantu. Gitu Mbak Santi. Jadi sebenarnya ujung-ujungnya adalah bagaimana kita membantu negara kita supaya bebas dari pandemi. Karena kalau nggak ada negara yang aman, tidak akan ada keluarga yang aman. Betul. Ya, kalau nggak itu sesungguhnya itu yang saya bisa bicarakan dari hati yang paling dalam begitu. Kalau tidak ada negara yang kuat, maka tidak ada keluarga yang kuat. Ya, jadi kita sebenarnya bergantung sekali negara kita. Ya, baik Pak Edi, terima kasih untuk insight-nya hari ini. Walaupun kita bicara produk tentang hidroksi, bukan sembarang penyegar mulut, tetapi yang luar biasa adalah bisa membunuh kuman-kuman di seputar mulut juga. Tetapi Pak Edi juga memberikan insight banyak bagaimana sebagai warga negara kita punya peran yang cukup penting untuk bersama-sama menghadapi pandemik ini dalam sisi apapun itu. Pak Edi menciptakan hidroksi untuk bisa mengatasi juga dan membantu hal-hal tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Edi. Mudah-mudahan ini juga menginspirasi banyak orang bahwa siapapun punya peran yang penting untuk negara ini. Baik Pak Edi, terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih. Kita selalu terima Pak kasih ya. Mbak Santi. Ya, selalu jaga kesehatan, jangan lupa prokes dan gunakan hidroksi. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sampai ketemu. Selamat siang. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM.
Up Radio, the mini station.